kepada siapa? Ah, pikir pakai ini. Kalau mau menghujat jangan ke sini, karena Bible pasang badan untuk Anda. Saya akan tumpahkan semua isi Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible Anda. Selamat malam, Bang Zuma. Malam, saudara buku Indonesia. Masya Allah, bagus namanya, Bang. Saya tertarik dengan diskusi seperti ini. Silakan, silakan. Oke, coba bikin kamera. Saya perlu kamera nggak ini? Iya, silakan Bang, dibuka kameranya, Bang. Saya udah teman-teman buka, tapi nggak bisa ya. Saya udah buka tapi nggak bisa, Bang. Tunggu. 30 detik lagi, Bang, katanya. Oke. Jadi menarik apa? Cuman yang naik itu mungkin tidak berimbang dengan Bang Zuma ya. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang miss dari penjelasan dari perspektif kekristenan. Jadi kita kalau beranjak dari tema ini ya, apa pertanyaan ini, eksekutor salib pahlawan atau tidak gitu kan? Iya. Oke, sudah bisa nyala Bang ya? Belum bisa. Oke. Jadi begini Bang Zuma. Silakan. Konteks ketika kita bicara tentang penyaliban, maka kemudian kita akan refer kepada Abraham Covenant, Noah Covenant, kemudian David Covenant. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita hanya berbicara sepotong-sepotong, kemudian mengambil satu ayat, kemudian memahami itu tanpa melakukan pendekatan hermeneutik terhadap sebuah teks, maka kita kehilangan pengertian dan pemahaman mendalam terhadap hal itu. Saya ikuti dari hampir berapa 30 menit atau 40 menit yang lalu. Saya melihat memang Bang Zuma ini menjebak setiap orang yang diajak dialog berdasarkan, saya nyalakan ya. Sebentar, ini kok nggak bisa nyala nih Bang? Kenapa nih? Bentar. Masih 45 detik, kok bisa ya? Oke. Dari apa ya, anak-anak desa dan lain sebagainya, saya melihat memang mungkin anak itu belum punya banyak pemahaman terhadap konteks keseluruhan Alkitab. Sehingga kemudian memberikan peluang besar kepada Bang Zuma untuk memutar-mutar dia ke dalam ayat-ayat yang sesungguhnya itu dipahami hanya sepotong-sepotong. Itu pertama. Ketika Bang Zuma memahami mendalam tentang Abraham Covenant atau perjanjian Abraham, kemudian sebelumnya Adam Covenant, Abraham Covenant, maka kemudian Abang tidak akan kemudian menjebak teman dialognya ke dalam hal-hal yang sangat sempit, sangat berputar-putar kepada hal-hal yang saya pikir Abang tidak mendapat teman dialog yang sepadan. Oleh karena itu, waktu ini saya gunakan secara perlahan-lahan. Nubuatan yang Abang pahami itu apa? Seperti itu Bang. Saudara, di depan saya kalau orang Kristen berbicara nubuatan itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena, syukran Sabrian, sahabat-sahabat yang lain, Cahaya Purnama. Begini saudaraku, yang paham tentang kitabnya Yahudi itu bukan Kristen. Kristen itu hanya pandai berfilsafat, tapi dia tidak mengerti secara global tentang kaidah pewahyuan kitabnya orang Yahudi kepada mereka orang Yahudi. Kalian hanya mengambil dengan sentralisasi Yesus, orang ini dipasang dulu nih, baru kita carikan, kita kutui mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dianggap itu untuk Yesus. Itu Kristen. Bagi saya, orang yang selalu berbicara nubuatan ada di sini, itu bullshit. Itu hanya pembodohan. Sabar dulu. Anda
punya Bible di situ? Saya punya bahkan 10 versi. Oke, bagus. Anda coba buka di dalam Yohanes 11 nomor 45. Bentar, cara main kita, cara berdiskusi kita, Anda Bang Suma yang terhormat, jangan melempar ke ayat sebelum kemudian sebuah pre-understanding kita mulai. Oke, baik. Sekarang kalau gitu kita ingin mengurai. Yang paham Bible itu, perjanjian lama itu imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi atau saudara? Ya, saya kan tanya dulu abang tadi ini harus dijawab dulu. Oke, saya jawab, habis itu abang jawab ya. Iya. Pertanyaan saya awal, abang jawab dengan pertanyaan lagi kan? Makanya saya berhentikan. Itu namanya retorika waktu yang melakukan hal itu. Menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan, itu retorika yang dibangun kemudian sering dilakukan oleh Yesus. Saya jawab pertanyaan abang jawab pertanyaan. Memahami nggak tentang konsep nubuatan dalam perspektif Alkitab? Itu nanti abang jawab setelah saya jawab. Tadi pertanyaan abang gimana? Oke, silakan. Nggak, pertanyaan abang saya jawab dulu, baru abang jawab saya. Pertanyaan saya, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Yang lebih paham tentang kitab Tanak, Anda atau mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala? Ya, saya jawab. Silakan. Ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang Farisi, seorang ahli kitab, ya, yang kemudian menuliskan 13 kitab. Dialah yang kemudian memberikan kesaksian tentang pemahaman saya hari ini. Pertanyaan saya, Bang, yang lebih paham kitabnya Yahudi itu Anda atau mereka? Ya, yang abang maksudkan mereka itu siapa, Bang? Mahkamah agama yang berhadapan langsung dengan Yesus, yang melihat mujizat Yesus, yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Saya catat, Bang, ya, saya catat ya. Ternyata yang abang maksudkan orang yang memahami tentang kitab Tanak, kitab orang Yahudi adalah orang yang hidup di zaman Yesus, kan? Betul? Saya bertanya, hebat mana Anda dengan mereka orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat langsung keadaan Yesus, yang menyaksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus. Betul. Dan memiliki cakupan gerakan-gerakan di dalam politik keagamaan, politik kebangsaan mereka pada saat mereka di bawah tekanan penjajah Romawi. Betul. Artinya abang sedang berbicara zaman Yesus. Betul? Yes. Kemudian abang membandingkan zaman Yesus dengan saya. Berarti 2025 tahun gapnya. Betul? Yes. Kalau abang bertanya, siapakah yang lebih memahami gitu kan? Tentu jawab saya pertama. Yang bisa memahami adalah penganut agama. Kalau kita refer kepada orang yang hidup pada zaman Yesus, adalah mereka yang menghidupi kitab itu. Bagus. Pada zaman Yesus. Tetapi pada zaman Yesus ya, mereka yang menghidupi kitab itu, yang membaca, ya. Saya ini ke Israel, Bang. Di sana mereka tekun membaca yang namanya kitab itu dan menghayati. Nah, sekarang Bang ya, mereka memahami dari kemudian apa yang namanya messianic covenant, janji tentang kedatangan mesianik. Itu. Bahkan sampai sekarang orang penganut Yahudi ya yang tidak percaya Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi kemudian ada seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi, menulis 13 kitab, memberikan kesaksian itu dalam kitab-kitabnya. Kemudian saya mendapatkan dan saya membacanya itu. Bang, Paulus itu, Bang, adalah orang yang mengaku kedatangan Mesias Kristus. Ya, betul. Setelah Yesus berpesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Yang saya tanya di sini yang lebih paham tentang kitab yang Anda katakan nubuat Anda atau ahli kitab? Itu Ya. loh pertanyaan saya. Ahli kitab yang Bang Zuma masuk adalah kitab pada waktu zaman Yesus kan? Yes, mereka jauh lebih valid karena mereka lebih dekat kepada Nabi Musa, apalagi dibandingkan bapak-bapak gereja hari ini. Bang, jauh Bang. Musa hidup tahun berapa? 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Paling tidak sebelum Anda lahir, sebelum gereja-gereja lahir itu mereka sudah ahli kitab. Oke. Ya, Mereka sudah menjadi orang yang ahli Taurat. hayati kitab. Mereka yang punya legalitas mengkaji Torah, kitab Tanakh mereka secara firman di dalam kitab mereka memang untuk mereka, Oke. bukan untuk Kristen. Jadi yang lebih tahu tentang kitab mereka ya mereka, bukan Oke, Kristen. sampai sini saya sepakat. Oke. Sekarang jawab pertanyaan saya udah cukup bisa memuaskan pertanyaan jawaban Abang. Bisa sedikit lah. Sekarang Ya, jawab silakan. Bang. Kan kita sepakat Buka tadi. kameranya, Bang. Sudah Bang, sudah saya buka nih. Belum nampak di sini, belum. Saya udah buka di sini yang kameranya udah kebuka Bang ini. Dari tadi. Disimpan, Bang. Disimpan. Nggak ada nampak. Oke, pas. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi saya mau gelap-gelap gini aja Bang ya, udah. Nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut Bang. Ya, mungkin saya tidak bisa memuaskan untuk jawaban yang Abang inginkan yang kejar. Tapi mari kita kembali kepada pertanyaan saya, nanti kita akan kepada eksekutor salib pahlawan. Abang paham gak tentang nubuatan? Paham? Oke. Abang paham gak tentang Abraham Covenant, Adam Covenant, David Covenant? Paham gak tentang istilah-istilah itu? Paham? Oke. Sampai di sini, kemudian kita akan melihat ketika janji Abraham itu diterima, kemudian janji itu diberikan, itu tidak terputus Bang. Kemudian ada istilah yang namanya pengharapan mesianik. Pengharapan orang Israel itu mengharapkan bahwa mereka akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka ya, dari perbudakan dosa, bahkan tafsir yang lain mengatakan mereka dibebaskan dari penjajahan politik bangsa mereka. Itu adalah janji mesianik, akan datang seorang juru selamat. Itu dipercaya, diimani oleh orang Ibrani ya. Kemudian 12 suku itu kemudian turun-temurun sampai kepada zaman Yesus. Pada saat zaman Yesus, kemudian Yesus ini adalah merupakan pemenuhan dari janji keselamatan itu yang mereka tunggu-tunggu ribuan tahun. Tetapi catatannya di sini adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias itu. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias. Di Israel, kalau abang pernah ke Israel, ada sebuah tembok ya. Di tembok Yerusalem yang dimana Masjid Al-Aqsa ada di sana. Itu mereka masih mengimani bahwa Yesus itu akan datang melalui pintu itu. Bukan Yesus. Mesias itu akan datang melalui pintu itu. Tetapi bagi keyakinan orang Kristen, ya, bagi keyakinan orang Kristen, bahwa nubuatan yang dari Adam Covenant itu sudah digenapi dalam Yesus. Maka kemudian Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan di dalam janji-janji sebelumnya. Sampai konteks ini, maka kita menggarisbawahi ada keyakinan yang tidak diambil oleh orang Yahudi, tetapi diambil oleh orang Kristen yang kemudian mengaku Yesus sebagai Mesias yang mereka janjikan itu. Gitu Bang. Oke. Jadi perjanjian-perjanjian ini, Ya. misalnya nih, kita ambil perjanjian Adam. Ya. Ketika Adam menjanjikan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya
aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, kan gitu. Ya. Ada nggak di perjanjian itu bahwasanya keturunanmu akan memenangkan pertarungan melawan keturunan dia? Atau di situ cerminannya satu, kemudian kakinya diremukkan, kepalanya diremukkan, dan kakinya kemudian. Nah, Apakah di situ dikatakan bahwa salah satu di antara keturunan ini akan kalah dan yang satu menang? Apakah perjanjiannya seperti itu? Atau selama-lamanya keturunan iblis dan keturunan Adam itu akan selalu bermusuhan? ya. Dan implementasi hari ini adalah, kalau konsep Kristen itu Yesus datang untuk sebagai juru selamat, apakah keadaan manusia sebelum Yesus datang dan keadaan manusia setelah Yesus datang mati di atas salib membatalkan kutukan yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan kejadian di Ganbi Eden itu beda? Atau tetap saja orang bermatian, tetap saja orang melakukan dosa? Apa perubahannya dan seterusnya? Ya. Tidak ada hubungan. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, perjanjian Abraham. Ketika berbicara mengenai perjanjian Abraham, yang terjadi kepada Abraham di situ, yang pertama, janji Tuhan akan membuat keturunannya menjadi banyak. Dia akan menjadi sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun. Tidak ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya ini nanti akan menghapuskan dosa dunia. Yang ada adalah, siapa yang memberkati engkau akan aku berkati, siapa yang mengutuk engkau Abraham akan aku kutuk. Ya kan? Ya, ya. Nah, sekarang siapa yang mengutuk keturunan Abraham disalib? Dan siapa yang menghindarkan keturunan Abraham dari kutukan itu? Itu jelas itu. Maka cakupan ini terlalu meluas. Makanya saya angkat tema. Karena Kristen ketika berkata bahwasanya Mesias datang kepada Bani Israel menolak. Oke, ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai inkarnasi Tuhan, atau ditolak sebagai manusia juru selamat layaknya Harun, layaknya Daud, layaknya Saul, layaknya Salomo, Hezekia, Musa? Itu dulu. Karena ketika mereka memiliki konsep Mesias, Mesias itu adalah pahlawan, dia adalah manusia pilihan Tuhan mereka yang datang untuk membebaskan mereka dari tekanan. Nah, sedangkan ketika Yesus nih yang ngomong, hidup kekal diperoleh oleh Bani Israel, di mana cakupan utusannya itu mereka orang Israel bisa dapatkan bila mana mereka menerima Yesus sebagai utusan Elohim. Bukan Elohim yang turun menjadi manusia, mati, nebus dosa Yahudi, apalagi dosa dunia. Itu konsep yang muncul belakangan di luar konsep Mesiasnya Bani Israel. Itu Mesias Kristen tuh. Tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Mesiasnya Kristen, konsepnya Kristen, tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus datang menekankan, Yohanes 17 nomor 3, Bani Israel boleh selamat memperoleh hidup kekal bila mana mengenal Tuhan satu-satunya yang mengutusnya dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Nah, maka muncul pernyataan lapis daripada tema ini. Bagi Kristen, orang yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Yahudi nggak nerima upah dari salib, Islam tidak nerima upah dari salib. Yang menerima upah dari salib itu Kristen. Maka Kristen harus punya ruang untuk menjelaskan, oh ini kenapa kami nerima salib itu. Karena salib ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan yang menghadiahkan. Ini adalah upah kerja orang-orang yang diberkati, sehingga pekerjaannya adalah keselamatan. Apakah demikian adanya? Faktanya tidak, kan? Yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang kemudian pelaku dosa. Bahkan terlibatnya iblis menyebabkan adanya penyaliban. Lalu bagaimana dengan Yesus ketika ia ingin disalib? Apakah ia terima? Faktanya tidak. Yohanes 8:37 sampai seterusnya. Orang-orang yang ingin menyalibnya
membunuhnya adalah disebut sebagai anak-anak setan oleh Yesus. Boleh saya bicara, Bang? Iya, silakan. Nah, cara berargumentasi Abang itu banyak miss-nya. Pertama, terjadi yang namanya logika apa ya? Logika argumentasinya itu terputus-putus, gitu. Saya mulai dari yang terakhir. Kan ada layernya banyak nih. Layernya banyak ya, dari mulai Abang jelaskan itu terputus-putus tiba-tiba masuk kepada yang namanya Yesus menolak untuk disalib, gitu loh. Ketika di Taman Getsemani, saya sudah ke Taman Getsemani, Bang, ya. Yesus bilang, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, menurut Abang, dia menolak atau kemudian dia menerima? Jawabannya, ya, nanti Abang dalami dalam peristiwa Taman Getsemani. Dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang bahkan peluhnya itu sampai keluar darah, sampai menetes darah. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Berbicara tentang sebuah penyerahan, Bang. Itu tertulis di mana, Bang? Kau boleh tahu? Saya ambil Alkitab saya dulu. Mau yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bang? Bahasa Indonesia aja, Bang. Oke, Bang. Saya menggunakan Alkitab ini, Bang, ya. Kayak valid. Iya, silakan. Jangan sampai Abang pikir saya ini layernya kan banyak ya. Jadi penjelasannya itu tidak bisa terputus satu-satu. Tapi saya saya ikut cara berdiskusi Abang yang lompat-lompat, ya. Tapi saya mencoba mengikuti ritme ini dengan pelan-pelan menunjukkannya. Ya, ini Yesus di depan mahkamah dia di Taman Getsemani itu di dalam Matius 26, Bang, ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sebentar ya. Ayat 39, Bang. Saya baca atau Bang baca? Iya, silakan. Ya. Matius 26 ya. Ayat 39 ya. Maka ia maju sedikit ya. Lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jikalau sekiranya penderitaan ini lalu daripadaku, kan kira-kira bahasa sehari-harinya begitu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada sebuah penyerahan diri total Yesus, sehingga dikatakan bahwa Yesus nggak mau mati. Siapa bilang? Argumen Abang salah dari sini. Pertama, kita mundur lagi ke pertanyaan Abang ke berikutnya lagi. Pertanyaan Abang yang sebelum pertanyaan ini lagi. Apa tadi? Saya nggak catat. Tadi bilang bahwa janji mesianik mungkin sudah janji mesianiknya orang
orang Yahudi, orang Ibrani, ya, Bani Israel, itu adalah janji mesianis seorang utusan. Abang sudah salah lagi di sini. Janji mesianik itu bukan mengharapkan seorang utusan, tetapi mengharapkan seorang juru selamat. Juru selamat, Bang. Beda antara utusan. Yesus itu, ya, bukan saja seorang nabi, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Nah, itu dalilnya di mana itu, Bang? Anda dapatkan Allah jadi manusia itu? En hologos proston theos. Yohanes 1 yang kemudian ayat 14. Bang, buka, Bang. Bukan Allah yang menjadi manusia, Bang. Di situ ada dua. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Bersama-sama di situ satu apa dua? Saya tanya. Abang mau tanya yang Jangan ke situ dulu, Bang, ya. Itu terlalu mimpi, terlalu jauh mimpinya. Ya, saya mau kita bilang bahas. Tunggu. Iya, saya paham. Kalau itu saya udah tamat tuh. Saya udah paham kalau itu hologos, proteon. Ya, udah. Jadi gini, Bang. Ketika Anda membaca Matius 26 nomor 39, Yesus menyerahkan kehendak Bapa kan, kepada kehendak Bapa kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Bapak menginginkan keselamatan kepada Yesus atau menginginkan kematian kepada Yesus? Justru nubuat, kita paham nubuatan kembali ke perjanjian lama. Di mana nubuatannya Bapak ingin membunuh orang benar demi menyelamatkan orang para pendosa? Jangankan itu, Bang. Jangankan, ya, silakan. Bahasa itu. Jangan terlalu jauh. Itu dulu nubuatannya dulu. Karena saya dari bawah. Kita diskusi, berarti pernyataan Abang di sini ya. Saya underline itu. Berarti di mana Allah menginginkan, ya, di mana Allah menginginkan apa tadi, orang benar mati demi untuk pelaku dosa, demi untuk pelaku dosa, ya. Iya. Ya, di mana gitu kan istilahnya? Di mana tertulis itu? Apakah Allah itu seperti itu gitu loh? Iya. Anda kan yang menuduh nih bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan orang-orang pelaku dosa. Nah, itu tertulis di mana? Makanya. Karena yang harus berlaku, Bang, kehendak Bapak. Betul. Nah, sekarang di mana kehendak Bapaknya ingin menyelamatkan pelaku dosa dengan mengorbankan orang benar, itu di mana tertulis? Banyak, Bang. Oke, silakan satu aja dulu. Banyak. Satu aja. Banyak ya. Saya silakan. Silakan. Kelahiran Yesus. Ya. Saya cerita kelahiran Yesus, mungkin Abang lupa. Walaupun Bapaknya yang berkehendak, Bang, bukan Matius. Bukan Matius, bukan malaikat, Bapak. Ya, kan Yesus mengatakan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakmu, tapi atas kehendak. Kalau berbicara mengenai kehendak Bapak itu tertulis di perjanjian lama. Jangan bawa Matius. Loh. Halo? Allah itu berdaulat, ya. Itu Anda yang membias. Kalau begitu Anda yang loncat-loncat. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, tidak ada Matius, tidak ada kitab Paulus di situ. Oke. Berapa tadi Lukas berapa, Bang? Biar saya baca lagi. Lukas 24 nomor 44. Tadi Abang katanya sudah belajar Alkitab 17 tahun, saya angkat topi. 18 tahun Abangku. 18 tahun saya angkat topi juga untuk Abang baca Alkitab. Sayangnya Abang lompat-lompat, mungkin lupa, saya maklumi. Karena kalau saya tidak lompat-lompat, berarti saya harus baca kitab Kejadian sampai Wahyu. 2 kitab agama ini harus kubaca berarti. Yes, pemahaman secara menyeluruh, Bang. Kalau ini sudah menyeluruh, makanya ketika Anda angkat narasi, ketika saudara saya ini angkat narasi, saya langsung tembak dalilnya di sini. Anda baru mencari, kan gitu, Abang. Cara diskusi Anda menggunakan dalil-dalil tanpa pengetahuan, tanpa konsep itu salah, Bang. Sekarang benar nggak kalau saya berkata bahwa Yesus sendiri yang mengatakan harus digenapi tentang Dia yang tertulis dalam kitab Taurat? Benar nggak? Betul. Nah, itu berarti nggak salah aku kan? Betul. Sekarang Anda carikan saya di Tauratnya Nabi Musa yang Anda imani, Tuhan menginginkan menyelamatkan para pelaku dosa dengan mengorbankan orang benar, itu tertulis di mana? Kita selesaikan satu-satu dulu, Bang, ya. Ya, itu aja dulu satu. Oke, di mana ya? Saya cari ya. Silakan. Para nubuatan tentang kedatangan Yesus kan? Bukan. Nubuat Tuhannya kan kehendak Bapaknya membunuh orang benar. Ya. Demi untuk menyelamatkan pelaku dosa, itu di mana tertulis? Di kitab Taurat. Abang menambah subjek pelaku dosa ya? Lah,
Yesus mati untuk menebus siapa? Pelaku dosa atau? Iya. Saya gitu saya hanya mengkonfirmasi pengetahuan. Iya, silakan. Silakan saudara, silakan. Jangan emosi Bang ya. Enggak, sama sekali enggak emosi. Saya suka orang yang mencintai ilmu. Saya suka. Yang tenang, kita diskusi saling memberikan ini. Iya, silakan. Sebentar saya buka referensi. Saya juga kadang lupa kan. Nah, kita punya referensi. Silakan. The secondary source yang kemudian kita lihat. Iya. Terbang ya. Malam-malam gini asik nih. Jangan lupa ngopi dulu Bang ya. Iya, makasih. Nggak usah tegang-tegang. Enggak, saya berharap ada dari pihak Kristen yang mampu kemudian untuk keluar dari masalah ini. Silakan. Saya sepakat Bang. Kalau sebelumnya mungkin mereka orang Kristen yang taat, tapi mungkin belum punya pemahaman yang ya bukan gini. Kita mungkin sedikit membaca saja. Ya. Coba kita lihat Mazmur 22 Yesaya 53 Bang. Mazmur 22 yang teriak siang malam. Mazmur 22 ayat 16. Terus? Ya, Mazmur 22 17. Mazmur 22 18. Oke. Yesaya 53. Oke. 59 ya. Oke. Yesaya 53, saya cari yang perjanjian lama semua Pak. Silakan. Kalau di Mazmurnya yang 22 itu udah gugur itu Bang. Iya, gimana Bang? Di data nomor 16-nya kan? Mazmur 22 ayatnya yang ke? Abang yang tadi bawa data. Oh iya, sorry. Mazmur 22 kita lihat. Ayat 16. Kita lihat satu-satu Bang ya. Silakan. Saya itu sebenarnya mau tidur, cuman lihat Abang yang bersemangat, saya bersemangat Bang. Mazmur 22 ayat 16 Bang ya. Iya. Saya bacakan. Ini mana nih? Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Oke. Itu Mazmur ini ditulis oleh Daud, lagu rusa Mazmur Daud ya. Ya. Mazmur Daud. Mazmur 22 ayat 16. Atau 15-16, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendiku, hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan darah debu maut kau letakkan aku. Ya. Pertama, ayat ini sedang menceritakan sebuah suasana atau kondisi di mana seorang juru selamat, atau kita bilang Yesus atau Allah yang menjadi manusia itu kemudian mengorbankan dirinya, menggambarkan sebuah suasana penderitaan. Tidak ada penebusan dosa tanpa ada penumpahan darah. Ini menceritakan tentang suasana Bang. Jadi bagaimana kemudian kesakitan, kemudian penderitaan itu harus diambil oleh Yesus untuk menebus setiap dosa manusia. Karena kenapa harus Yesus? Karena dialah yang sempurna. Karena konsep kosmologi, cara pandang orang Bani Israel waktu itu tentang penebusan adalah domba itu harus sempurna. Kalau manusia berdosa kayak kita, kayak Abang bilang, di Nusa Kambangan banyak yang tertusuk apa tadi sebelumnya itu. Di itu tertusuk, kakinya tertusuk paku dan sebagainya. Banyak orang seperti ini.
Bedanya mereka bukan orang sempurna. Kalau abang mau mengorbankan satu domba, ya, dalam tradisi pengorbanan orang Yahudi, itu harus domba yang sempurna. Makanya Yesus itu adalah yang sempurna, tidak ada yang bercacat. Kalau orang nosokkan banget banyak tertusuk paku, bukan penebusan dosa, itu karena ketusuk paku, bang. Boleh saya tanggapi ya bangku? Oke, silakan abang. Ya. Jadi gini, ketika muncul pertanyaan terkait dengan doa Yesus, baik itu yang ada di Matius 26 nomor 39 atau yang ada di dalam Lukas 22, ya kita harus paham dong bahwa Yesusnya menyerahkan semuanya kepada Bapa. Sehingga saya bertanya, mana kehendak Bapa membunuh orang benar, menyerahkan orang benar demi menyelamatkan para pelaku dosa. Nah, saudara saya ini mencoba mengambil Mazmur berapa tadi? Mazmur 22 ayat 16. Nah, data nomor 1, nomor 2 itu sudah nggak cocok dengan Yesus. Data 19, data 20, data 21 itu mempermalukan saudara. Kenapa? Karena di data 21 itu ternyata doanya orang tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Dia berdoa untuk diselamatkan dan Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga tidak salah Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus memanjatkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba Anda baca nomor 19 ya. Bang, aku potong intinya di data bang. Nomor 21. Bang, sebentar, abang boleh pakai perjanjian baru, saya nggak boleh, nggak fair bang. Enggak, saya mengatakan benarlah apa yang dikatakan oleh Ibrani 5 nomor 7, doanya dikabulkan. Perjanjian lama tuh baru bang. Oke. Dengarkan saya, saudara. Konsisten dong. Saya dengarkan saya. Abang lo ngomong ke perjanjian baru. Dengarkan saya. Di data nomor 19-nya itu dikatakan, aku menyeru kepadamu, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh dari aku. Jangan jauh dari aku, segera menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, lepaskanlah aku dari, dan seterusnya. Nomor 21-nya jelas dikatakan bahwa selamatkanlah aku dari mulut singa dan tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Gugur. Enggak, sebentar. Gugur bang. Pemahaman abang tidak prematur kayak gitu. Tidak langsung. Enggak, saya tanya. Pengakuan oknum ini dijawab nggak oleh Tuhan katanya? Sebentar, saya cerita tentang bagaimana Daud dia menulis sebuah sastra. Ini harus iya, hermeneutika lagi nih muncul ini. Tentu dong, kita nggak bisa lepas. Terus kenapa harus kita melakukan suatu eksegesis terhadap sesuatu yang sudah jelas? Dan engkau mendengarkan doaku, engkau mendengarkan permintaanku. Kenapa mesti? It is. Itulah kemudian pentingnya belajar hermeneutik. Supaya bisa kita belokkan makna yang sesungguhnya gitu. Enggak, hermeneutik itu justru memperjelas makna, bukan membelokkan makna, bang. Nah, sekarang ketika doanya dikabulkan, it is makanya, abang jangan prematur kemudian lalu bilang, oh di sini langsung final doanya dijawab. Terus gimana ceritanya? Coba Anda tafsirkan. Coba kitab Ibrani. Kenapa? Buka kitab tafsir Ibrani. Jangan ke situ, kan tadi kita dilarang. Loh. Bukan Ibrani, maksudnya apa namanya, kitab perjanjian lama tapi tafsir bahasa Ibrani. Ya, silakan. Nah, gitu. Itu kan itu enak cara pendekatan hermeneutik lah yang kemudian silakan. Bukan langsung mengambil ini, Bang ya. Sebentar. Saya cari Alkitab Ibrani saya, Bang ya. Boleh. Bentar. Saya buka di laptop aja lah. Iya. Oke, mantap kita ini kan.
Oke Bang ya. Ya. Ayat tadi berapa? 20? 21. 21. 22. Iya, kalau di Ibraninya mungkin. Kalau di terjemahan Mazmur yang engkau Mazmur 22, oke. Bentar Bang ya. Nah, kepada saudara. Ayo Bang, silakan Bang. Ya. Ya. Nah. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tangan banteng. Engkau telah menjawab aku kan? Apa katanya? Ani. Ntar Bang, aku belum dapat ininya. Kan dia teriak tuh, Hawasi ini selamatkanlah aku. Di penghujung kalimatnya ini. Ini menserukan penderitaan kecil. Ani. Saya kata Mas. Minum kopi dulu Bang, sambil minum kopi Bang. Iya Bang, saya tadi udah minum kopi. Alhamdulillah. Dia teriak di situ Bang, memang dia minta diselamatkan dari mulut mimpi, Lepaskan singa Arye. Kemudian dari mulut, dari tanduk banteng Omik Garne. Apalagi kemudian dia minta juga diselamatkan dari lembu liar Remim. Akhirnya Ani dan kamu menjawab aku. Gitu abangku. telah menjawab. Ani Ibran Halal enggak teruang ya. Oh sorry, di Alkitab ini saya malah di ayat 21 kalau dalam Alkitab Ibrani.
Ya makanya aku bilang. Iya, kalau makanya aku bingung di Indonesia itu dalam apa di Alkitab kita di 22, ternyata 21, makanya aku cari kok nggak dapat. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak dukungannya, Masya Allah. Ya, Anita nih ya. Ya. Hoseni ya. Ya kan? Mimpi Arye. Ya. Umi Karnei. Anitani ya. Anitani, dan kamu mendengarkan aku. Kamu telah mendengarkan, kamu telah menjawab aku. Yes. Telah Bang. Telah menjawab. Jadi sulit. Justru ini Itu kan gimana Bang? Justru ini menjelaskan kalau Yesus dipaksakan duduk di Mazmur 22, berarti Yesus itu diselamatkan, abangku. Oke, Anita nih. Oke. Ya, mari Bang, kita melakukan pendekatan hermeneutik Anitaninya. Ya, silakan. Nah, jadi pemazmur, ya kan? Pemazmur sedang menceritakan sebuah kondisi bagaimana Yesus itu menderita, ya kan? Sampai sini Abang sepakat ya? Iya. Oke, makanya kemudian ada bahasa kiasan yang diangkat, yaitu tentang mulut singa berbicara tentang sesuatu yang berbahaya. Kemudian di sana ada tanduk banteng yang melambangkan tentang kejahatan, ya kan? Dan berbagai macam hal yang di atas. Lalu dikatakan engkau telah menjawab aku. Nah, lalu kata Anitani ini kan kemudian dirujuk itu kan ke ke beberapa teks Yuma Soretnya, ya kan? Nah, kita refer ke teks Yuma Soretnya, Pak Bang ya. Sampai sini Bang bisa sepakat nggak Bang? Ya, silakan Anda berselancar kemana aja pergi. Ya. Sampai di sini kan. Nah, iya. Mazmur, bentar Bang. Ini kita recall kembali kan. Itu sama bahwa itu menusuk sama. Tiga 13, 21, 22. Oke. Oke, nah, jadi
ayat Mazmur 22 ini kan menggambarkan tentang yang namanya proses penyiksaan Yesus persis seperti yang terjadi kalau kita ke yang namanya Yuma Soret kan. Sampai sini kan Abang paham. Hanya Abang mempermasalahkan di ayat yang engkau telah menjawab aku. Nah, penjelasan mengenai singa itu merupakan teks yang kemudian diambil untuk bisa dilihat dalam pemahaman orang Ibrani itu seperti dia dipaku seperti itu kan. Nah, kemudian sampai pada engkau telah menyelamatkan aku. 22:16a, tusuk tangan, kemudian namun demikian. Oke, kita jadikan PR dulu Abang untuk saat ini. Nanti saya akan cari. Engkau telah menjawab aku ya. Dalam Inatani tadi, nanti saya akan lihat beberapa pendekatan tafsir yang lain. Karena di sini dia tidak menjelaskan God Questions ini tidak menjelaskan tentang itu lebih terperinci, tapi dia menjelaskan tentang kiasan-kiasan yang digunakan dalam Yuma Sore tadi. Saya ini jadikan ini sebagai PR saya. Nanti saya akan jawab. Nanti kalau naik lagi saya ini. Baik Bang, baik. Mungkin kita berikan masih ada teman-teman kita di bawah yang ingin bergabung ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Thank you Bang. Terima kasih saudaraku Buku Indonesia. Terima kasih saudaraku. Ya sama-sama. Anda luar biasa, Masya Allah. Nah inilah teman-teman ya. Kita memang harus saling menghargai dalam berdiskusi. Meskipun kemudian ya memang terkadang ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kita bernarasi, paling tidak kita ingin belajar kan gitu ya, kita hargai. Makanya kalau teman-teman itu berilmu, punya kompetensi, sudah pernah datang ke Yerusalem, berhadapan dengan Bang Zuma, sebisa mungkin saya akan menghadapi saudara. Anda mau berselancar kemana saja, kita ikut. Yang penting Anda mengikuti aturan mainnya kita, bahwa jangan menghujat, jangan menista, ya jangan mencaci maki. Karena kalau mencaci maki ya itu yang Anda akan dapatkan kan gitu. Iya, siapa yang menebus dosa umat Islam semua? Buka kamera saudara, buka kamera. Yahudi dan Kristen. Buka kamera, buka kamera. Saya lagi tidur-tiduran ini. Oh, bagaimana mau berdiskusi kalau gitu? Iya, jawab dulu. Siapa yang mau? Jangan merusak suasana. Orang yang berilmu aja menghargai komal kita ini. Nah, kamu datang-datang ke orang kesurupan. Halo. Halo Bang, Steki Antolis. Bisa buka kamera, saudara? Iya, buka kamera biar kita lebih asik. Kayak tadi saya dengan abang kita itu, Masya Allah, luar biasa ilmunya ya. Sampai dia harus buka Ibrani, Masore dan seterusnya. Hebat, luar biasa. Mantap. Pokoknya teman kita